Halo, selamat pagi teman-teman. Yeay, mantap sekali kita bertemu lagi di Pertama Korek di sini. Sekarang hari Rabu 18 September dan saat buka cat pagi ini tadi saya mendapatkan entrian stop loss lagi teman-teman. Jadi bulan ini kita mengalami loss beruntun dan ada 5 kali loss beruntun berarti. Jadi oke, tenang saja teman-teman, santai saja. Karena saya tidak loss sebenarnya, karena kalau kita hitung dari kemarin. Nah, pas sekali dalam kasus ini jadi saya sekalian bisa membuktikan atau memberitahu ke teman-teman biar nanti teman-teman tuh bisa siap mentalnya dan bisa bener mindsetnya. Jadi pas sekali dalam kondisi seperti ini untuk saya bisa memberikan penjelasan lagi. Dan kita cek dulu aja areanya, dimana kita kemarin ada area pantau dan ada area valid entry. Oke, di Euro USD teman-teman, Euro USD kemarin kita ada area pantau di sini. Sekarang ini sudah valid ya teman-teman. Sekarang pagi ini saya lihat sudah valid. Jadi ini saya mau ambil sekarang areanya. Oke, ini kita ambil dulu. Berarti udah 5 kurangi 7 gini ya bener. Oke, ini area kita sekarang pagi ini di Euro USD. Kita ubah ya. Next kita ada di GBP USD. Kemarin GBP USD ya, GBP USD sudah ke hit areanya teman-teman, sudah ke hit, masuk ke area kita, di area buy kita, lalu naik, belum sempat TP1 sekarang sudah running profit. Jadi kita biarkan tunggu saja apakah ini akan profit atau ikut-ikutan loss, jadi biarkan saja. Next di AUD USD, kemarin di AUD USD kita ada area ini dan sekarang kita cancel teman-teman. Saya mau cancel area ini karena sudah terlewat emergence-nya sedikit, tapi ada area di atasnya, jadi saya mau pindah area yang atasnya. Saya mau pindah areanya yang atas, saya mau pindah ganti yang ini sekarang. Ya. Ini udah bulat ke atas, ini kita bulat ke bawah, kita kurangi 7 berarti 30. Bang. Ya, ini area kita di area baru kita di AUD USD. Next di USDJP. Bang. Ya, USDJP kita tekan stop loss teman-teman. Areanya kita ini harga naik del tembus stop loss baru turun, jadi aman, biarkan saja. EURJP juga sama pergerakannya, areanya naik dan terkena stop loss, tameng kita semua ditembus, jadi oke. Santai teman-teman, ini adalah loss yang terukur. Ini adalah loss yang terukur, jadi emang saatnya kita mendapatkan kerugian. Yang pertama, loss ini terukur, dan yang kedua,
loss ini, rugi ini sudah sesuai dengan rule yang saya gunakan, sistem tadi yang saya gunakan. Jadi aman. Jadi emang ini saatnya rugi. Oke, kemarin next ada di CAD JPY. Kemarin ada di area pantau di area JPD, kita tidak ambil. Kalau kita ambil ya kita jadi terkena loss. Jadi loss 3. Jadi itulah fungsinya kita mempunyai filter, teman. Kita mempunyai filter. Jadi kan kalau kita tadi yang 2 itu loss karena tapi sudah sesuai dengan rule, jadi aman. Yang ini kan belum sesuai dengan rule, jadi area pantau. Jadi kita tidak entry. Kalau kita entry ya jadi ikut kena stop loss. Itulah gunanya filter kita, teman-teman. Jadi ini kita hilangkan aja. Kemarin ada di Euro CAD. Euro CAD semakin turun EMA-nya, jadi ini masih kita pantau areanya. Lalu GW CAD juga masih kita pantau areanya. Oke, teman-teman kalau mau ambil yang bawah ini juga oke, tidak apa-apa. Tapi saya ini biarkan saja, tidak mau, saya mau pantau yang atas saja. Lalu next di AUD JPY, AUD CAD juga masih kita pantau, teman-teman ya. Oke, mantap. Ya, berarti kita ada di area di Euro USD, GBP USD sudah running, dan AUD USD kita ada area baru. USD JPY kita kena loss, stop loss, dan Euro JPY kita kena stop loss. Dan aman, teman-teman, santai saja. Kalau teman-teman strateginya sama dengan saya dan sekarang terkena stop loss beruntun, itu adalah setup yang adalah kerugian yang wajar di itu. Jadi yang sedikit tidak mengenakan kemungkinan karena bulan ini saya loss beruntun 5 kali beruntun. Teman-teman bisa dicek di Putar Lama Forex ya, saya sudah taruh di situ. Saya bulan September saya terkena stop loss 5 kali beruntun. Jadi total kerugian saya di bulan ini sampai tanggal ini saya rugi 10%. Dan 10% itu adalah angka yang saya siapkan, jadi angka yang terukur. Jadi kalau modal teman-teman dari modal awal 100% kan cuman kehilangan 10%, jadi aman. Dan kalau teman-teman tahu, berarti kan hari ini bulan ini loss 10%, itu sebenarnya saya tidak loss karena itu hanya mengurangi profit saya kemarin. Dan apakah wajar loss beruntun seperti ini? Wajar sekali, teman-teman, karena di bulan Maret saya juga mengalami loss 5 kali berturut-turut. Dan dari tradingan saya, total saya pernah mengalami loss beruntun itu ada sekitar 10-12 kali, teman-teman. 10-12 kali loss beruntun. Jadi ya loss 5 kali itu masih oke. Ya wajar kalau psikologi kita terganggu saat loss seperti ini, itu manusiawi. Tapi bagaimana caranya teman-teman itu mengendalikan perasaan cemas teman-teman dengan baik, mengontrol psikologi teman-teman dengan baik, itulah yang terbaik. Ya fungsinya teman-teman bareng-bareng kita chatting seperti ini, yaitu kita di circle yang baik, di lingkungan yang baik, di lingkungan trader yang baik. Jadi saat lo seperti ini tuh kita saling mendengarkan itu aja. Jadi teman-teman bisa mendengarkan saya, ya ikuti aja, santai aja, teman-teman. Itu. Dan kalau teman-teman ngikutin saya dari awal Januari kemarin sampai Februari ini, jadi total saya hitung, jadi saya anggap bulan ini kan saya sudah loss 10%, teman-teman. Tapi kan ini bulan September ini kan belum selesai, masih ada perjalanan lagi. Kita tidak tahu nanti hasil akhir bulan ini, nanti kita lossnya berkurang atau break even point atau bahkan bisa profit. Nah, jadi Januari sampai September ini, teman-teman, saya masih untung 42%. Dari Januari sampai September ini
harusnya 52%, tapi kepotong 10% di bulan ini, jadi masih profit 42%. Nah, teman-teman bisa hitung-hitung sendiri, ini belum ada setahun sudah mendapatkan 42%. Kalau modal teman-teman itu 100 juta up, berarti dari bulan Januari sampai segini itu teman-teman bisa hitung sendiri berapa pendapatan teman-teman di saat itu, dengan kasus yang kita pernah loss profit, dan pada akhirnya secara probabilitas sampai Januari sampai September kita mendapatkan 42%. Jadi kan teman-teman ambil situnya saja, jadi saat loss beruntun itu teman-teman bisa tenang, santai saja, karena di saat kita rugi kedepannya nanti kita akan profit. Jadi aman saja, nggak usah loss terus speak up gimana, itu kok terlalu apa itu ya gitulah. Jadi dan oke, teman-teman, saya barusan sudah mengumpulkan data, saya melanjutkan kemarin saya melanjut, jadi saya akan memberitahu pendapatan trading saya selama, kalau pendapatan trading selama probabilitas selama setahun itu saya tidak pernah bilang, tidak pernah akan fix pendapatannya, jadi akan naik turun, tapi dalam probabilitasnya kita tetap akan mendapatkan profit, ya kan teman-teman. Nah, untuk agar mindset teman-teman itu baik, saya itu sudah mengumpulkan data, tadi saya sudah cek di sini, sudah tulis di sini, saya rangkum, dan teman-teman bisa riset sendiri. Ini data buat teman-teman itu memperbaiki mindset dulu, teman-teman. Jadi saya sudah mengumpulkan data rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan perusahaan besar di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada sektor industri, kondisi ekonomi, serta kebijakan masing-masing perusahaan. Namun sebagai gambaran umum seperti ini, teman-teman bisa baca sendiri. Ini bisa kalian teman-teman baca, atau teman-teman bisa lihat datanya di Google itu ada, atau bisa lihat di portofolio perusahaan besar di Indonesia. Nah, perusahaan besar di Indonesia itu juga pertumbuhan pendapatannya itu tidak menentu, betul-betul. Jadi tergantung pada situasi tertentu. Jadi kadang dia bisa naik, kadang bisa turun, Nah, kita bisa ambil kesimpulan kalau di trading kita itu pendapatannya juga tidak fix, bisa naik, bisa turun. Itu kan sangat wajar, teman-teman, karena ini adalah industri besar, bisnis kita. Jadi kita tidak bisa fix, bisa naik, bisa turun pendapatannya. Dan teman-teman kalau baca lagi, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan perusahaan besar di Indonesia dapat berkisar antara 5% hingga 15%, tergantung pada kondisi ekonomi nasional dan global serta sektor yang digeluti. Nah, di sini teman-teman itu bisa membuka pikirannya sedikit. Ini loh, perusahaan besar di sektor keuangan, sektor konsumer atau retail, sektor energi, pertambangan, sektor teknologi, telekomunikasi, pertumbuhan ekonominya itu aja selama setahun 5% hingga 15%. Teman-teman tuh bisa diperhatikan, bisa di garis bawahi ini ya. Nah, sedangkan kita di trading belum setahun aja sudah mendapatkan 42%. Nanti dalam setahun misal kita mendapatkan total setahun tradingan kita mendapatkan 30%, keuntungan 30% sampai 40% atau 50%, saya tidak bisa memfikskan itu. Rata-rata kalau dari saya yang trading, saya bisa mendapatkan 40-50 ke atas persen. Itu kan teman-teman harus berpikir itu sangat tinggi sekali, teman-teman. Patokannya, teman-teman, dalam setahun kalau kita trading itu mendapatkan lebih dari 20% saja, teman-teman itu pendapatannya sudah melebihi pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar ini. Perusahaan besar itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi, teman-teman, wajar. Dan kemarin saya juga di Salatiga itu saya banyak teman-teman yang mereka mempunyai perusahaan-perusahaan yang besar, lumayan besar, ada di bidang perhotelan.
ini kalau kita ngomong di perusahaan besar teman. Dan di sektor untuk UMKM juga, untuk UMKM usaha mikro kecil dan menengah, teman-teman saya baca sendiri pertumbuhannya. Ini saya ambil data teman-teman. Dan jadi secara umum pertumbuhan pendapatan tanpa UMKM di Indonesia bisa berkisar antara 5% hingga 20%, tergantung pada sektor lokasi dan seberapa baik mereka memanfaatkan teknologi dan tren pasar. Nah, jadi kisaran 15 sampai 20% teman-teman. Dari perusahaan besar sampai UMKM itu pendapatan penghasilan rata-rata di dunia nyata. Jadi kalau kita kembali lagi, kalau kita itu di trading dalam setahun kita sudah mendapatkan minimal 20% lebih, itu sebenarnya itu sangat besar sekali teman-teman. Jadi mindset teman-teman itu harus diperbaiki dulu. Bahkan di trading saya memakai strategi saya lakukan ini, saya bisa mencapai 40, 50 bahkan bisa lebih dalam setahun. Teman-teman bisa lihat sendiri di bulan Januari sampai bulan September ini, saya rugi, saya untung, total saya masih mendapatkan 42%. Itu sudah melebihi rata-rata pendapatan di UMKM dan perusahaan-perusahaan besar teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau pendapatannya yang itu besar, ya balance teman-teman yang diimbangi, balance teman-teman yang harus ditinggikan teman-teman. Jadi kan gitu. Di perusahaan-perusahaan besar dia mendapatkan keuntungan segitu 5%, tapi kan dari modal yang gede banget teman-teman. Jadi mindset teman-teman harus ditanamkan seperti itu dulu teman-teman. Nah, maka itu saya itu berani seperti ini karena saya ini ingin membenarkan mindset teman-teman dulu. Dan besok saat saya mulai membagikan sinyal ke teman-teman tuh mindsetnya harus benar dulu. Saya tidak mau di tengah-tengah jalan teman-teman itu sambat istilahnya, wah kok loss ya ini. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin teman-teman itu mindsetnya benar dulu. Jadi kita lihat probabilitasnya. Teman-teman modal gede di tahun depan ngikutin saya saja selama setahun, setelah setahun nikmati aja hasil profit teman-teman. Kenapa saya berani bilang seperti itu ya? Saya itu melakukan seperti ini udah lama, dan saya menghasilkan uang itu ya dengan ini teman-teman. Dan saya ingin membantu teman-teman, tahun depan saya ingin membantu teman-teman biar teman-teman itu bisa simple, bisa mengikuti cara saya trading dan bisa merubah mindsetnya itu dengan benar teman. Jadi kalau di luar sana menghasilkan atau ada perusahaan mengiming-imingi masalah trading itu fix setiap bulan kita akan profit segini yang tidak masuk akal. Nah, mereka itu hanya menawarkan ke orang-orang yang mempunyai mindset jelek dan mempunyai pikiran yang kurang pintar teman-teman. Coba kalau mereka itu merekomendasikannya promosinya ke orang-orang pengusaha yang pintar, itu malah mereka nggak mau. Karena dia tahu apa ini nggak masuk akal. Karena orang saya punya perusahaan besar seperti ini aja pendapatannya dalam setahun aja sampai segini kok, dan tiap bulan saya tidak mungkin bisa untung yang sama terus menerus dan profit terus menerus kok. Enak kamu bisa seperti itu dalam trading. Itu malah kalau sampai ke promosinya ke orang-orang yang pikirannya lebih oke ya pasti tolak. Tapi kan sasaran mereka kan orang-orang trader yang masih mindsetnya jelek, ingin cepat kaya dari trading, modal kecil pengen modal besar, ya pasti kacau. Dan saya itu punya teman banyak di kota saya, teman-teman di Salatiga. Mereka tuh kemarin saya sharing sama mereka. Teman ada yang mempunyai hotel di Salatiga, ada yang mempunyai restoran di Salatiga, ada yang mempunyai banyak perusahaan besar di kota saya ini. Saya tuh sharing sama mereka.
perkembangan gimana profitnya di tahun ini. Apa ya teman, apa yang mereka bilang teman-teman? Mereka tuh malah bilang semoga tahun ini kita target saya tahun ini hanya ingin profit 6% di tahun ini. Rata-rata pada bilang seperti itu. Karena hanya 6% ini kurang sedikit target saya 6% tahun ini semoga dapat. Target saya 5% semoga dapat. Itu orang-orang yang benar-benar mengelola perusahaan-perusahaan atau bisnisnya yang besar di kota saya, teman-teman. Gitu. Nah, kita sebagai trader diberi 20% tiap tahun itu harusnya senang, teman-teman. Apalagi saya diberikan 42% tahun sampai bulan ini. Itu harusnya bersyukur banget, teman-teman. Ya, teman-teman akan tidak merasakan 40-50% itu kalau modal teman-teman itu cuma 10 juta, 5 juta, apalagi 1 juta. Kalau teman cuma modal 1 juta 50% ya cuma berapa ya kan, kayak gitu. Jadi perubah mindset teman-teman dulu, gitu teman-teman ya. Jadi persiapkan dulu mindsetnya, karena saya tahun depan akan serius membagikan sinyal kalau emang terrealisasi ada target orang yang harus ikut, harus ada di grup, atau harus ada beberapa orang tim yang nanti akan saya share. Jadi biar enak dulu. Jadi saya ingin serius itu, kalau terrealisasi saya akan serius, akan membagikan sinyalnya, teman-teman hanya ngikutin dan nikmati hasilnya sendiri pada tahun terakhir, gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Kita lanjutkan besok lagi. Semoga teman-teman bisa ada aha moment. Jadi semoga tetap konsisten dan mindsetnya dijaga dengan baik, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Kita ketemu lagi besok dan bye bye.